Pemirsa dimanapun berada, kembali lagi bersama saya, Salsabila Amanda Putri, Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dalam Siniar Badaso. Bahasa dan sastra dalam obrolan. Nah, kali ini kita dikunjungi oleh sosok figur bisa dikatakan ayah, bapak, dan juga naungan kita bersama di Duta Bahasa ini. Siapa lagi kalau bukan Pak Kaban atau Profesor Endang Aminuddin Aziz, atau yang biasa disapa dengan siapa Pak, kalau boleh tahu? Biasanya disapanya Aminuddin. Wow, Pak Amin. Iya. Pak Amin aja. Boleh aja apapun. Nama saya kok. Wah. Nah, jadi Pak Amin ini merupakan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa nih, sahabat bahasa. Nah, gimana Pak kunjungannya? Apakah kunjungan di Sumatera Barat ini yang pertama kali atau sudah pernah berkunjung Pak sebelumnya? Sebagai Kepala Badan, saya baru pertama ya. Tapi ini kunjungan saya yang bukan pertama kali ke Sumatera Barat, karena dulu saya pernah datang ke sini dalam kapasitas yang lain gitu. Wah, berarti sebagai Kepala Badan kunjungan pertama, tapi sebelum-sebelumnya sudah Betul. ada ya Pak? Walaupun sudah agak lama ya. Oke. Nah, pasti kalaupun sudah pernah kunjungan sebelumnya, mungkin Bapak ada mengenal atau familiar dengan salah satu kosakata unik nih Pak dalam bahasa Minang, mungkin yang menurut Bapak, wah ini sangat tertinggal nih di hati ataupun di ingatan sebagai seorang kepala badan, karena kan saya dengar Bapak juga mengidolakan sosok tokoh dari Sumatera Barat, Bapak Buya Hamka. Nah, dari Bapak sendiri kira-kira ada kosakata Minang nggak Pak yang mungkin boleh nih sahabat bahasa kayak, wah kira-kira apa nih Pak yang Bapak ketahui? Apa ya? Saya tidak mengingat-ingatnya ini karena sudah lama. Rancabana mungkin ya Pak? Kalau itu sering ya saya dengar gitu, Rancabana, kemudian apa kalau makan mau tambah itu gitu ya, tambah cie gitu ya. Saya bilang wah ini kosa-kosa kata yang menarik ya sebetulnya, dan apalagi sekarang dalam kapasitas saya sebagai Kepala Badan Bahasa tentu ini menjadi perhatian ya, karena banyak sekali kosakata lama terutama yang biasa menjadi petata petiti atau kosakata keseharian kita, munculnya teknologi baru kemudian hilang begitu saja, yang kemudian sudah banyak tidak dikenal lagi gitu oleh generasi yang sekarang, generasi muda, dan ini berpotensi tidak bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, yang kata-kata seperti ini tentu perlu didokumentasikan dan dilestarikan gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, berbicara mengenai bahasa daerah, Pak, kebetulan juga salah satu program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah revitalisasi bahasa daerah ya, Pak. Nah, itu juga tidak jauh-jauh dari figur seorang duta bahasa juga, Pak, sebagai perpanjangan tangan dari Badan Bahasa ya, Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri, bagaimana sih peran seorang duta bahasa sebagai mitra Badan Bahasa nih, Pak? Apalagi kan orang mungkin menilainya apakah duta bahasa itu hanya orang-orang yang berjurusan dalam bahasa Indonesia saja atau linguistik? Nah, mungkin bisa diberikan jawabannya nih, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, saya ingin mengomentari dari yang terakhir barusan ya. Saya berkeliling ke berbagai UPT ya di daerah-daerah itu, kemudian pemilihan duta bahasa tingkat nasional. Ini sudah 3 tahun saya ikuti. Kalau diperhatikan, justru para duta bahasa itu umumnya justru bukan dari jurusan yang terkait dengan bahasa. Ya, ada yang dari kedokteran, ada yang dari teknologi, ada yang dari psikologi, ada yang dari pertanian, dari ekonomi. Ini banyak sekali spektrumnya. Nah, mengapa kok muncul seperti itu gitu? Ini kan pertanyaan ya, yang saya kemudian berpikir ini jangan-jangan ada yang salah ini ya, masalah peminatan terkait dengan duta bahasa ini. Jangan-jangan kawan-kawan yang dari jurusan yang terkait dengan bahasa menganggapnya itu kan biasa-biasa saja, sehingga upaya yang dilakukan untuk mengikuti itu menjadi tidak optimal karena sudah menganggap kebiasaan sehari-hari dia juga mengetahui tentang bahasa. Padahal bicara tentang duta bahasa ini bicara bagaimana menggunakan bahasa itu dalam konteks yang lebih luas, kemudian menunjukkan kemampuan berpikir, ya, kemampuan literasi yang paling utama. Nah, yang lain yang bukan dari jurusan bahasa terkait dengan bahasa atau sastra
itu belajarnya lebih keras gitu ya untuk mengikuti ini, sehingga mereka karena sungguh-sungguh bahasa ini ada sebuah kemampuan yang generik, maka bisa berhasil. Nah, itu fakta yang kita baca. Kemudian apa sih yang jadi peran duta bahasa ini? Bagi saya tentu ada beberapa peran. Pertama, duta bahasa ini kan pasti generasi muda ya. Kan dibatasi usianya juga ya sampai 25 tahun gitu. Sebagai generasi muda, ini mereka adalah pemilik masa depan. Begitu. Maka mau tidak mau kita akan harus mewariskan hal-hal baik kepada generasi muda ini yang kemudian mereka akan mewariskannya lagi kepada generasi berikutnya. Nah, makanya kami ya di Badan Bahasa memandang penting bekerja sama dengan duta bahasa. Duta bahasa mulai beberapa tahun terakhir ini saya selalu kritik gitu ya, karena teman-teman di UPT, di pusat hanya menggunakan duta bahasa itu kalau misalnya menjadi pagar ayu ya gitu, atau menjadi MC ya, pewara. Kemudian tugas-tugas yang lain yang tidak terlalu tidak terlalu dituntut kemampuan tingkat tinggi gitu dalam literasi gitu. Saya katakan kasihan gitu ya, sayang ini duta bahasa ini potensinya besar sekali. Mereka sudah terpilih dengan melalui proses yang sangat ketat, tapi kemudian tidak dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu saya katakan mulai tahun ini kita bikin program bersama dengan duta bahasa. Nah, karena satu tadi. Yang kedua, duta bahasa ini generasi muda yang hidup di zamannya yang sekarang ini serba teknologi. Betul. Ya, setuju. Katakanlah zaman seperti saya gitu ya, mungkin generasi yang awal-awal ini kan bukan lagi bicara tentang revolusi industri 4, kita mengalami revolusi industri sebelumnya gitu. Nah, zaman sudah berubah, maka tatanan masyarakat juga berubah, pola komunikasi berubah, harapan yang akan kita sampaikan kepada generasi berikutnya juga berubah. Nah, sekarang informasi tersebar dengan mudah. Kalau ini diserahkan semuanya kepada cara-cara lama para orang tua, maka ini akan nggak berhasil gitu. Ya, akan mandek. Nah, supaya tidak mandek, jangkauan generasi muda lebih luas gitu ya. Mereka punya akun-akun media sosial gitu, punya teman yang bisa bukan hanya lokal tapi juga nasional, regional dan global. Maka penyebaran informasi akan lebih mudah, dan gunakanlah mereka gitu. Berikan kepada mereka peluangnya, bukan kita yang ngurus gitu. Jadi paling tidak dua peran ini yang akan harus diperhatikan oleh kita semua. Ada peran duta bahasa yang sangat penting begitu. Jadi duta bahasa bukan hanya bicara tentang jadi pewara atau menjadi pagar ayu gitu ya dalam sebuah upacara gitu, bukan, tapi ada misi penting, dan itu sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan di UPT bagaimana cara memberdayakan duta bahasa secara optimal begitu. Luar biasa sekali. Nah, mengutip dari pernyataan yang pernah Bapak sampaikan, Pak, di salah satu kegiatan Bapak mengatakan bahwa menjadi seorang duta bahasa itu adalah bukan pekerjaan 1 tahun, tapi pekerjaan seumur hidup. Bagaimana Bapak menanggapinya, Pak? Ya, duta bahasa saya katakan ini penting posisinya, dan betul ini bukan pekerjaan ketika setahun jadi duta bahasa lalu selesai. Tidak, karena apa? Namanya duta itu akan melekat ya kepada kita terkait dengan bahasa, ya bagaimanapun dia akan menjadi teladan, menjadi contoh sosok yang akan bisa ditiru ketika dia berbahasanya seperti itu, berpikirnya cerdas seperti ini, kritis seperti ini. Maka ini adalah sosok duta bahasa yang kemudian setelah selesai tugasnya diikat menjadi ikatan duta bahasa. Nah, artinya label ini tidak hilang gitu ya. Walaupun usianya sudah melebihi gitu ya, tetap saja dia adalah ikatan duta bahasa, bagian dari situ. Nah, untuk itu para duta bahasa ini tentu akan harus mempertunjukkan keteladanan tadi. Pertama dalam berbahasa, yang kedua dalam berpikir ya,
berpikir kritis segala macam gitu, kemampuan literasi, dan yang ketiga di dalam bertindak sesuai dengan apa yang menjadi karakter dari duta bahasa itu sendiri. Begitu. Ya, itu kan seumur hidup. Betul, ya, betul kita sekali. bicara ini, ngobrol ini, ngomong ini dengan siapapun kan seumur hidup. Kita akan berhenti ketika kita sudah bisu, ya, tidak ingat apa-apa atau kita mati, ya. Komunikasi itu di situ ininya, selesainya itu gitu, tugas berkomunikasi. Gitu. Berarti menurut Bapak dari 3 keterampilan tadi yang Bapak sebutkan, literasi, berpikir kritis, kemudian bagaimana kita bertindak sebagai seorang duta bahasa. Menurut Bapak dari ketiga keterampilan itu mana sih Pak yang menurut Bapak paling penting dibutuhkan oleh seorang duta bahasa Pak sebenarnya? Ya kalau diurut gitu ya. Ini karena semuanya lebih mengarah kepada urusan kompetensi literasi, dan literasi itu adalah kecakapan hidup, maka ini bicara tentang literasi. Jadi sosok duta bahasa itu akan harus menjadi sosok yang tingkat literasinya sangat baik, begitu. Ya. Nah, berbicara mengenai seorang duta bahasa, literasi, nah itu tidak jauh-jauh dari bagaimana cerminan kita kepada orang lain, bagaimana bahasa tutur kata yang kita sampaikan. Kira-kira Bapak setuju nggak dengan pernyataan bahwa bahasa itu tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek kehidupan kita? Apapun pekerjaan kita, bahasa itu menjadi tetap melekat. Bahasa itu kan anugerah pertama yang diberikan oleh Tuhan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu ketika Nabi Adam diciptakan kemudian disuruh menamai benda-benda. Menamai benda itu kan dengan bahasa. Sebelum apa-apa, ya, itu dulu gitu. Maka berbahasa itu adalah sesungguhnya kita mengoptimalkan anugerah kita yang pertama, dan kemudian dengan anugerah ini kita tidak bisa pisahkan gitu, karena manusia dengan bahasa itu lekat gitu ya, seperti mata uang dengan nilainya, ya. Kalau mata uang hilang nilainya, ya sudah bukan mata uang lagi. Benar. Gitu. Nah, manusia dengan bahasa seperti itu, ya, bukan dua sisi gitu ya, tapi dengan nilainya. Nah, nilainya berapa sih gitu ya? Bahasa itu, ya, itu yang melekat pada kita. Ya, cara kita berbahasa itu kan ada nilainya, ada rasanya. Dan makanya dengan bahasa pula kita berpikir, kita menunjukkan rasa itu banyak gitu ya. Mungkin rasa senang, rasa sedih, rasa benci, rasa macam-macam gitu. Itu dengan bahasa. Dan kita juga dengan bahasa kita memberikan penilaian. Bahkan dengan bahasa isyarat sekalipun, Pak. Ya, hanya perlu diingat gitu ya, ketika kita berbahasa, hakikat berbahasa itu kan lisan. Setelah bahasa ini lisan, kemudian ketika muncul perkembangan, kebudayaan berubah, ada bahasa tulisan. Tidak ada lagi, berkembang lagi, ada kebutuhan lain, itu menjadi bahasa isyarat, begitu. Nah ini kalau dilihat dari perkembangan bahasa, jadi hakikatnya itu lisan yang kemudian berubah jadi tulisan, dan sekarang ada juga lagi tuntutan dengan bahasa isyarat, begitu. Baik, berbicara tidak jauh-jauh dari peran duta bahasa, kemudian badan bahasa, sebenarnya nanti ketika sudah terpilih sebagai seorang duta bahasa, bagaimana kolaborasi ataupun keterlibatan, bagaimana badan bahasa itu merangkul dan melibatkan seorang duta bahasa dalam berbagai programnya, yang saya lihat banyak sekali. Mungkin PR Prof kayaknya dalam 1 tahun wah kepalanya udah disuguhkan dengan berbagai macam yang reformasi, transformasi birokrasinya udah luar biasa banget menurut saya. Nah, bagaimana badan bahasa merangkul teman-teman duta bahasa dalam berbagai program? Saya ingin fokus kepada program yang tahun ini ya, inisiatif tahun ini nih, yang hasil obrolan awal saya dengan teman-teman duta bahasa nasional waktu itu. Saya tanya kira-kira singkatnya begini, kalian punya pekerjaan apa sih selama ini dengan badan bahasa?
Mereka katakan ya sedipanggilnya aja gitu. Saya bilang waduh sayang sekali kalau gitu. Gimana kalau saya kasih program? Program saya begini-begini saya jelaskan. Mereka bilang wah menarik sekali nih katanya. Baik kalau gitu nanti saya buatkan kerangka rujukannya dan nanti kita kerjakan bersama. Nah tahun ini karena program prioritas Badan Bahasa ada 3, literasi, kemudian pelindungan bahasa dan sastra, dan yang ketiga ini internasionalisasi bahasa Indonesia. Saya kemudian ngobrol dengan teman-teman di Jakarta, di pusat. Mari kita berdayakan nih teman-teman duta bahasa ini untuk membuat konten-konten yang menarik, ya. Apakah terkait literasi, apakah terkait pelindungan, apakah terkait dengan bahan pembelajaran BIPA. Saya katakan begitu. Ini serahkan semuanya, ya. Kita bikin petunjuk dasarnya saja. Urusan pembiayaan biar mereka kita kasih saja, begitu. Nah, setiap duta bahasa di satu provinsi, ya, dan alumninya gitu ya, saya katakan pokoknya IKADUBAS lah gitu. Ini diberi masing-masing 10 nih, ya. 10 konten terkait dengan literasi, 10 konten terkait dengan pelindungan, 10 konten tentang BIPA, gitu. Mereka boleh memilih, ya, topiknya apa saja silahkan. Tapi yang penting semuanya terkait dengan literasi. Misalnya contoh ya, saya berikan contoh untuk literasi. Kalau ada kegiatan literasi di sebuah taman bacaan masyarakat atau di PKBM atau dimanapun lingkungan kita nih, ada anak-anak sedang belajar membaca, ada gurunya di situ, gurunya membacakan secara nyaring gitu ya. Kemudian ada dialog antara guru dengan yang belajar di sini. Anak-anak disuruh, coba kalian ceritakan ini yang tadi dibacakan ini, ceritakan kembali. Ada bercerita kembali atau storytelling, retelling story, ya. Nah, direkam oleh teman-teman ini, teman-teman duta bahasa, bagaimana kegiatan berliterasi meningkatkan kompetensi anak-anak di sebuah komunitas kecil. Komunitasnya boleh di mana saja. Ada kegiatan misalnya hal yang sama dilakukan oleh anak-anak pemulung misalnya, atau oleh keluarga yang di pedalaman, ya boleh saja. Ini sudah menjadi konten sendiri yang kemudian nanti ini akan dikurasi kemudian ditayangkan dalam media sosial duta bahasa, tersebar itu nanti, ya si konten ini. Itu satu. Pelindungan bahasa. Ketika muncul teknologi baru, saya orang Sunda, mungkin di daerah Minang juga sama lah gitu. Kita kan dulu kalau memasak nasi ya, itu pakai biasanya ditungku, ada kayu bakarnya, ya, kemudian ada dandangnya gitu ya, macam-macam gitu. Kemudian ada proses-proses yang kemudian kita harus jalani di satu proses ini, kedua, tiga, terus sampai akhirnya matang. Ketika sekarang ada teknologi baru, Magicom, ya, kosa-kosa kata ini hilang dari peredaran pembicaraan anak-anak itu. Sudah tidak tahu lagi generasi muda apa sih dandang, apa sih ini, apa sih itu gitu. Nah, ini kan bisa diperkenalkan kembali. Gara-gara teknologi, kalian tahu nggak ini ada kosa-kosa kata ini? Nah, kosakata itu mungkin sudah ada di dalam kamus, ya, tetap ada dalam kamus. Tetapi bagaimana kosakata itu divisualisasi, sehingga anak-anak yang sekarang ini tahu, oh itu yang dimaksud dengan dandang, ya, gitu. Oh itu yang dimaksud dengan kipas yang dalam bahasa Sunda disebut hihid misalnya gitu ya. Nah, ini adalah mendokumentasikan. Oleh karena itu ketika selesai ya konten ini disebarkan ke publik ya, sesuai dengan jejaring dari duta-duta bahasa itu. Semua yang ikut duta bahasa, kalau misalnya ada apa istilahnya itu follower ya, pengikutnya. Ada pengikutnya misalnya 1.000, 2.000, 3.000, mungkin puluhan ribu. Paling tidak muncul ini, wah ini akan terbaca, terlihat, ditonton oleh sekian ratus ribu orang. Begitu. Jadi kita ikut menyebarkan itu. Pembelajaran BIPA. Nah, bagaimana misalnya memperkenalkan makanan tradisional dari Minang.
pakaian adat dari sini. Kita jelaskan, ini ada makanan kayak begini, terbuat dari ini segala macam. Mengenal makanan-makanan yang ada di wilayah Minang. Jadi pembelajaran BIPA kan itu menarik gitu. Nah, yang seperti ini yang sekarang sedang saya berikan proyeknya kepada teman-teman IKA Dubas supaya dibuatkan. Kalau satu wilayah provinsi ini UPT ya membuat 10 masing-masing jadi 30. Kita punya 30 provinsi kan, 30 UPT. Berarti akhir tahun ini akan terproduksi pembelajaran BIPA itu ada 300, pelestarian bahasa daerah itu 300, literasi 300, 900 konten hasil karya anak-anak Dubas. Itu kontribusi nyata dari anak-anak Dubas. Gitu. Itu yang membuatkan duta bahasa berbeda dengan betul itu yang lainnya ya Pak. Jadi duta bahasa itu bukan hanya bicara ya saya ini duta bahasa, terus karya nyata kalian apa? Nah, dengan tadi kontribusi seperti itu ditunjukkan kami duta bahasa berkontribusi nyata gitu untuk bangsa. Begitu. Luar biasa sekali. Terakhir, ya. Prof, apa harapan ataupun sesuatu yang ingin Prof sampaikan kepada mungkin teman-teman duta bahasa yang sedang menonton atau sahabat bahasa yang mungkin berniat untuk mendaftarkan diri sebagai seorang duta bahasa tetapi niatnya maju mundur, masih ragu sebenarnya apa sih duta bahasa itu perannya dan bagaimana kontribusinya? Apa yang bisa Prof sampaikan? Ya, tentu yang pertama ya, kalau terkait dengan harapan saya kepada teman-teman duta bahasa itu, yang pertama teruslah belajar, ya. Jangan sampai setelah dinobatkan jadi duta bahasa atau jadi IKA Dubas, saya tidak akan belajar lagi terkait dengan bahasa. Tadi saya katakan belajar bahasa itu sepanjang hayat, karena sepanjang kita hidup kita akan terus berkomunikasi. Itu satu. Yang kedua, ya. Setelah selesai terus-terusan belajar, berikan juga kepada yang lain ya, sesama segenerasi ke generasi berikutnya teladan bagaimana kita menggunakan bahasa, kita berkomunikasi dengan baik gitu ya, menunjukkan tingkat kompetensi literasi kita yang bagus sehingga bisa menjadi teladan begitu. Yang ketiga, mumpung ini punya program Badan Bahasa, jangan merasa lelah untuk berkontribusi, berkolaborasi dengan Balai Bahasa, kantor bahasa, atau dengan pusat yang ada di kami di Jakarta. Karena ini adalah cara kami secara bersama-sama memberdayakan keberadaan duta bahasa. Saya tidak mau gitu dan akan menyesal gitu ya saya kalau melihat duta-duta bahasa ini tidak berkegiatan yang terkait dengan bahasa, mungkin idle gitu. Saya nggak mau gitu. Justru sekarang saatnya teman-teman duta bahasa menunjukkan kiprahnya. Dan yang terakhir untuk mereka yang mau daftar ya ikutan ke pemilihan duta bahasa, saya tentu mengajak ya menjadi duta bahasa, menjadi peserta pemilihan duta bahasa itu sesuatu yang menantang, bukan hanya urusan yang terkait dengan bahasa, tapi justru urusannya adalah bagaimana kita menguji nyali diri kita terkait dengan kemampuan berpikir, kepribadian gitu ya, dan kesiapan untuk kesiapan untuk berkontribusi ya setelah dinobatkan menjadi duta bahasa. Itulah makanya saya katakan menjadi duta bahasa itu pekerjaan yang bukan sesaat tapi pekerjaan sepanjang hayat. Luar biasa. Gitu. 1 tahun mengabdi, seumur hidup berkontribusi. Betul sekali. Baik, luar biasa. Nah, tak terasa sahabat bahasa, perbincangan kali
kita kali ini sudah sampai pada penghujungnya dan sekali lagi terima kasih Prof Terima atas kasih juga. ketersediaan waktunya yang sudah ingin membagikan dan bercerita nih mengenai bagaimana sih peran seorang duta bahasa sebagai mitra Badan Bahasa. Dan semoga sehat selalu Terima dan kasih. lancar untuk segala aktivitas yang akan dijalankan ya, Prof. Terima kasih. Dan sukses juga untuk semua duta bahasa, apakah itu yang ada di Sumatera Barat ataupun di tempat lain yang selama ini sudah menjadi bagian dari Badan Bahasa. Ya, dan saya sampaikan terima kasih atas kontribusi itu. Luar biasa. Terima kasih sahabat bahasa yang sudah menonton Siniar ini dan nantikan episode Siniar Bahasa berikutnya dan sampai jumpa.